Di mana kegiatan ini adalah sebagai wadah kita, teman-teman pelaku industri, pelaku event yang ada di Sumatera Barat untuk bisa saling berkumpul, untuk bisa sharing, untuk bisa saling berkomunikasi, untuk bagaimana sih melihat dan memetakan potensi MICE yang ada di Sumatera Barat untuk kita bisa kolaborasikan bersama. Assalamualaikum teman Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kali ini Ajo AS telah bersama seorang pimpinan dari sebuah asosiasi yang disebut dengan Asperapi, Bapak Irfan Afandi. Iya. Ya. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Lagi sibuk apa nih Pak Irfan? Lagi ada beberapa kegiatan aja. Ada beberapa kegiatan sama event yang dalam bulan ini sedang akan berjalan. Jadi kita ini mau bertanya-tanya tentang Asperapi nih Pak. Iya, iya. Mungkin Dunsana kita nih belum tahu betul apa itu Asperapi ataupun OPDPD kita yang ada di Sumatera Barat maupun di kabupaten kota. Nah, pertama-tama bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu Asperapi? Oke, terima kasih Pak Naaf. Untuk yang di Asperapi itu adalah perusahaan penyelenggara pameran Indonesia. Jadi yang sudah ada sebelumnya di Jakarta, kemudian di Sumatera Barat kita baru terbentuk di Februari dan Maret tahun kemarin. 2021 untuk pembentukan di Sumatera Baratnya. Nah, sebenarnya dari awal Asperapi itu sudah ada ingin dibentuk jauh-jauh hari sebelumnya. Cuman karena memang ada keterbatasan dan keterbatasan yang akan mendapatkan mandat yang akan mengurus DPD Asperapi, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sedikit terkendala. Jadi alhamdulillah pada saat 2019 kemarin, alhamdulillah kita ditunjuk sebagai PLT untuk pembentukan DPD Asperapi Sumatera Barat. Karena dari pusat dan dari Kementerian Pariwisata juga melihat bahwasanya industri MICE di Sumatera Barat itu sudah cukup bagus. Cuman kita belum ada asosiasi yang menaungi, sehingga ada inisiatif dari teman-teman di DPP untuk membangun dan mendirikan DPD di Sumatera Barat. Jadi tadi Pak Irfan jelaskan itu Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Apakah padanan katanya lebih dikenal oleh Dunsana kita itu event organizer ya? Seperti semacam itu kan, semacam event organizer. Cuman karena memang di DPP yang terbentuk adalah Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran, cuman pada saat di daerah sendiri masing-masing itu pasti dikenalnya dengan perusahaan event organizer. Perusahaan ya makanya. Jadi bingung juga kan, perusahaan pameran. Jadi yang menaungi event organizer kita yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Sumatera Barat, betul. Jadi kegunaannya perusahaan pameran ini atau event organizer dikumpulkan menjadi satu asosiasi, itu apa gunanya Pak? Ini gini, jadi setelah kita dari beberapa kita lihat petakan dan peta mapping yang ada di Sumatera Barat, ternyata potensi event dan potensi event organizer di Sumatera Barat itu cukup banyak. Cuman selama beberapa tahun kemarin itu kan kita tidak ada wadah yang menaungi, tidak ada tempat yang menaungi. Adanya kita hanya dalam bentuk berkomunitas. Tapi sedangkan kita ketika misalnya kita terhubung dalam asosiasi, otomatis kita kan punya ADART dan kita punya aturan-aturan yang harus kita taatin. Sehingga ketika teman-teman nanti bergabung di dalam asosiasi, itu nanti secara legal itu akan sudah terdaftar. Jadi legitimasi kita ber-IO atau ber-event organizer itu akan lebih bisa diyakini dengan adanya kehadiran asosiasi. Sehingga ketika teman-teman melaksanakan event, kemudian ada satu wadah asosiasi atau ada wadah yang menaungin, itu akan lebih banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Oh, apakah misalnya nih ada tender atau semacamnya pengadaan-pengadaan, apakah memang
diminta para IO ini harus ada misalnya rekomendasi dari asosiasi atau semacam itu? Ada semacam itu, ada semacam itu, ada semacam itu, gitu kan? Karena di dalam asosiasi sendiri kita kan punya ada aturan, ada ART yang harus kita terapkan, kemudian juga ada, dan satu lagi adalah perusahaan yang tergabung di dalam asosiasi adalah perusahaan yang memang sudah memiliki legalitas yang jelas, sehingga semua legalitas yang dimiliki sama perusahaan itu nanti dilampirkan dalam pendaftaran. Yang ikut berarti adalah perusahaan yang terjamin. Perusahaan yang terjamin secara legal dan secara kompetensinya semua mereka sudah kita seleksi di awal. Kemudian adakah tujuannya untuk kan ini ada banyak event nih di Sumatera Barat? Apakah juga ada tujuannya untuk membatasi IO dari daerah lain ikut ke Sumbar atau gimana? Sebenarnya kalau dari sisi itu kita ada pembicaraan seperti itu, gitu kan? Karena kita pengennya adalah bagaimana sih pemberdayaan event-event yang ada di Sumatera Barat itu bisa dikerjakan oleh teman-teman yang ada di industri, yang ada di pelaku industri yang ada di Sumatera Barat. Tapi kan kembali lagi kan ke kesiapan teman-teman IO itu sendiri secara legal dan secara kapasitas mereka untuk bisa bersaing di pekerjaan-pekerjaan event yang akan ada di Sumatera Barat, gitu lagi kan. pula secara sistem pengadaan nggak mungkin kan menghalangi orang luar untuk ikut serta dalam pengadaan yang ada di daerah kita. Betul Pak. Karena makanya kita di asosiasi adalah mendorong dan memotivasi teman-teman yang ada di Sumatera Barat itu untuk bisa berkompetisi secara sehat, bisa bersaing secara sehat, dan memperbaiki secara tatanan administrasi yang ada di IO-nya sendiri. Yang kurang bisa dipenuhi. Nah, yang kurang kita bisa penuhi. Kemudian ada misalnya ada SDM misalnya yang kurang kapasitasnya, kita di asosiasi akan bisa bantu buat backup, gitu kan. Sehingga keberadaan asosiasi itu bisa semakin memperkuat dan menambah kekuatan dari teman-teman IO sendiri, menambah daya tawar mereka, menambah daya tawar yang lagi. Sejak dibentuknya Asperapi ini, Pak Irfan, sudah berapa banyak sih anggotanya? Apakah tersebar di 19 kabupaten kota? Dan kira-kira kabupaten kota mana sih yang paling banyak IO-nya gitu? Oke. Dari sejak kita kemarin untuk pembentukan itu, dari pertama pembentukan sudah ada 18 perusahaan. Sudah ada 18 perusahaan, harus 18 perusahaan di kabupaten kota masing-masing. Dan itu 18 itu akan berkembang lagi sampai sekarang sudah menjadi 25 perusahaan. Nah, keanggotaan kita itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada perusahaan event organizer, kemudian ada perusahaan yang memang di situ adalah pengelola venue. Jadi masuk dengan ada fasilitas venue, convention, pameran, kemudian teman-teman yang ada memiliki hotel, kemudian ada gedung yang akan disewakan, itu masuk di dalam keanggotaan kita. Kemudian ada juga yang stand kontraktor, ada booth kontraktor spesialis, gitu kan, itu juga bisa masuk di dalam kita. Kemudian dengan juga ada supporting event dalam artian kita juga ada memfasilitasi teman-teman yang terkait dengan yang biasa kita namakan dengan vendor. Jadi ada vendor di situ, kita punya fasilitas sound system, kemudian teman-teman yang punya fasilitas rigging, kemudian teman-teman yang punya LED, yang punya multimedia, itu kita bisa masuk dalam supportive system, gitu kan. Jadi keanggotaan Asperapi itu tidak hanya sebagai perusahaan event organizer sendiri, tapi juga support system yang ada di dalam event organizer itu sendiri kita bisa wadain, dan tanda kutip selama teman-teman itu memiliki legalitas yang lengkap. Berarti kami pemerintah jika ingin mengadakan sebuah acara atau pameran, kami sudah bisa dapat IO-nya ada. Iya, betul. Supportnya ada ya, infrastrukturnya ada. Gitu udah lengkap. Ada lengkap semua. Jadi dengan satu asosiasi dengan yang memadai seperti itu, teman-teman dari dinas pengen berkegiatan itu tinggal pilih. Jadi misalnya dari kita punya kegiatan nih, gitu loh kan. Kemudian kita butuh IO. Nah, ini ada listnya. Ini perusahaan yang memang legalitasnya IO. Kemudian kita butuh adalah vendor. Nah, vendor ini ada data-data vendor yang ada di situ, gitu kan. Berarti Asperapi ini asosiasi yang bergerak di bidang pameran dan MICE. Nah, apakah usaha atau kiat yang dilakukan untuk lebih meningkatkan event supaya lebih banyak ada di Sumatera Barat gitu, dari Asperapi? Oke, dari Asperapi sendiri itu beberapa kegiatan yang dilakukan adalah kita jemput bola ke beberapa kementerian dan lembaga.
Dan biasanya kan dari gubernur atau dari pemerintah provinsi atau di daerah itu juga ada surat semacam edaran bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan MAES yang ada di kabupaten kota atau di kementerian, di lembaga, di swasta itu supaya bisa diarahkan di Sumatera Barat. Nah, kita dari asosiasi dan masing-masing anggota akan jemput bola untuk mengedarkan surat itu dan mengajak mitra-mitra kita yang ada di luar provinsi, di luar Sumatera Barat atau yang dari Jakarta dan segala macam untuk membawa kegiatan itu ke Sumatera Barat, sehingga industri kita juga bisa bergerak, kemudian teman-teman di event organizer juga bisa bergerak, dan sehingga industri MAES kita yang memang sudah memiliki potensi yang cukup besar yang ada di Sumatera Barat itu kita bisa kembangkan bersama. Nah, para anggotanya kan selain mendapatkan kegunaan yang tadi itu pasti dengan banyaknya orang, banyak kepala yang sama hitam, betul, isinya betul, pasti beda-beda. Nah, betul. Selama Pak Irfan menjabat, kira-kira apa sih masalah yang timbul dalam asosiasi ini? Kalau itu memang ada beberapa kendala yang timbul. Yang pertama adalah terkait memang pekerjaan ya, terkait dengan pekerjaan. Cuman ketika ada dari kita di asosiasi adalah membiasakan diri ketika ada pekerjaan yang masuk ke asosiasi, kemudian kita akan coba menawarkan itu kepada anggota. Nah, siapa yang akan mengerjakan? Ini ada pekerjaan, klasifikasinya ini, spesifikasi yang dibutuhkan ini, yuk siapa teman-teman yang akan mau mengambil? Mau dan mampu ya? Dan mampu untuk mengerjakannya. Oh, ketika misalnya, tidak ada satu perusahaan yang mampu, ya akhirnya kita kolaborasi bersama. Gitu kan. Nah, itu kemanfaatan dan kita bisa berbagi bersama pekerjaan itu, sehingga ketika pekerjaan besar pun yang kita kerjakan, cuman ketika kita disupport oleh semua anggota yang memang memiliki kapasitas yang handal di bidangnya masing-masing, ya pekerjaan akhirnya terasa lebih ringan. Dan kita dari sisi klien pun jadi lebih diuntungkan, gitu kan, untuk pelaksanaan kegiatannya. Ya, ini kan masalah job biasa kan. Wah, inyo saya nepe. Ya, betul. Gimana betul. Tuh cara Pak Irfan? Betul. Kalau saya biasanya itu membiasakan itu untuk selalu berbagi info. Jadi kita setiap kegiatan yang memang masuk lewat asosiasi atau kita yang menggiring kegiatan itu lewat asosiasi, kita akan selalu membuka komunikasi dengan teman-teman anggota. Yang penting di sini itu transparansi ya. Betul. Tidak ada yang disembunyikan. Betul. Seperti yang kita tahu nih Pak Irfan, pandemi menghantam semua bidang. Pariwisata, apalagi asosiasi Bapak yang berkaitan dengan event-event yang pasti sangat dilarang dah selama pandemi. Nah, betul. Gimana keadaan para anggota Bapak saat ini dan apa rencananya ke depan? Oke, memang selama pandemi memang kita dari beberapa perusahaan yang aspiratif memang cukup terdampak sangat, gitu, karena memang kita adalah pelaku usaha yang memang intinya mendatangkan orang ramai, gitu kan. Nah, teman terhadap pandemi itu terhalang sehingga teman-teman melakukan semua udah cooling down. Nah, semua udah terdampak. Nah, cuman kita masih bisa survive karena memang teman-teman masih ada yang bergerak dari sisi produksi. Jadi kalau sisi produksi event, kemudian ada hybrid, kemudian ada virtual, itu sangat mendukung. Nah, cuman harapan kita adalah dari Asperapi adalah untuk bagaimana supaya industri MAES dan pelaku usaha di bidang event organization bisa bangkit kembali. Yang pertama adalah kita mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di dinas, lembaga, kementerian dan provinsi itu untuk mengadakan di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua adalah kita mendorong ketika kita sudah ada asosiasi, kita sudah punya wadah, harapan kita adalah gunakanlah sumber daya manusia yang ada di Sumatera Barat. Pakailah perusahaan-perusahaan event organizer yang ada di Sumatera Barat yang memang sudah terdaftar di anggota asosiasi. Dan kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang memang punya pekerjaan di Sumatera Barat, kemudian terkendala terhadap siapa yang akan mengerjakan, siapa misalnya sub pekerjaan itu akan dikerjakan ke siapa, nah itu nanti bisa kita bantu lewat asosiasi, sehingga teman-teman yang ada di Sumatera Barat itu bisnisnya akan bisa bangkit kembali, bisnisnya akan bisa berjalan kembali walaupun pelan-pelan. Cuman dari pengalaman kita 2 bulan yang berjalan, akhir tahun ini sudah alhamdulillah sudah berjalan, udah mulai berjalan, udah mulai bergerak lagi nih teman-teman, gitu kan. Dan mudah-mudahan 2022 industri kita akan bisa lebih bangkit lagi. Mudah-mudahan pandemi pergi ya. Mudah-mudahan pandemi akan hilang. Jadi semua normal, semuanya bisa bekerja seperti biasa. Betul. Jadi gunakanlah SDM yang ada di Sumatera Barat, karena kawan senang kawan tak tolong ya Pak Irfan ya. Betul Pak. Betul.
selama Pak Irfan memimpin Asperapi ini, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari para anggota Bapak ini dalam berkompetisi baik itu di Sumatera Barat, apalagi kalau ingin mengembangkan usahanya dengan ikut event-event yang ada di luar Sumatera Barat. Nah, kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangan yang selama ini? Kalau yang kita amati selama ini, beberapa dari anggota asosiasi itu adalah pertama, kelengkapan secara administrasi. Ini yang masih banyak harus kita benahin. Ada teman-teman yang memang sudah bergerak lama di bidang event organizer, cuman secara legalitas belum dilengkapin. Jadi kita masih mendukung teman-teman dan mensupport teman-teman untuk bisa melengkapin itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sumber daya manusia. Teman-teman sudah banyak memiliki sumber daya manusia, cuman kita harapkan masih harus ditingkatkan lagi, baik yang tersertifikasi. Kalau untuk kemampuan secara di manajerial di lapangan sudah oke, cuman kan tersertifikasinya ini kan masih butuh. Karena dalam pekerjaan-pekerjaan besar tentunya kan sumber daya manusianya harus sertifikasi ya, semuanya. Yang diminta sertifikasi. Nah, yang diminta adalah sertifikasi gitu loh kan. Kita ada sertifikasi untuk MAIS itu ada 6 komponen gitu kan. Nah, itu kita harapkan teman-teman juga bisa untuk masing-masing karyawan atau stafnya gitu kan, itu nanti bisa meningkatkan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi permodalan. Dari sisi permodalan itu juga masih banyak teman-teman yang memang modal masih terbatas. Cuman dalam artian kita di asosiasi kita akan bisa mewadahi itu. Ketika teman-teman masih ada pekerjaan, kemudian kita berbicara masuk ke asosiasi, kemudian ada terkendala, nah kita kan bisa kolaborasi. Nah, itulah gunanya kita di asosiasi untuk bisa saling berbagi dan saling mengisi kekurangannya, ngisi dan melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu akan bisa tetap kita jalankan bersama. Sebagai asosiasi yang menaungi MAIS, kira-kira sebesar apa sih potensi MAIS yang ada di Sumatera Barat ini, Pak Irfan? Oke, kalau kita bicara potensi, Sumatera Barat sangat besar karena memang kita sudah didukung dengan kultur, budaya, seni, kemudian dengan infrastruktur kita sudah lengkap. Kita sudah banyak investasi perhotelan yang masuk, kemudian venue sudah bisa masuk, dan itu potensinya cukup besar. Tinggal bagaimana cara kita dan strategi kita untuk mengembangkan ini ke depannya bisa lebih maksimal. Begitu. Baik, kalau berarti untuk rencana kedepannya gimana nih? Oke, kalau untuk rencana kedepannya kita dari asosiasi berencana untuk membuat sebuah event yang dinamakan dengan Sumbar MAIS Forum di tahun 2022. Di mana kegiatan ini adalah sebagai wadah kita, teman-teman pelaku industri, pelaku event yang ada di Sumatera Barat untuk bisa saling berkumpul, untuk bisa sharing, untuk bisa saling berkomunikasi, untuk bagaimana sih melihat dan memetakan potensi MAIS yang ada di Sumatera Barat untuk kita bisa kolaborasikan bersama. Kita bisa bangun ide-ide baru, kita bisa bikin konsep-konsep baru, sehingga teman-teman pelaku di industri pariwisata itu bisa berkolaborasi bersama, sehingga semua potensi yang ada di Sumatera Barat, infrastruktur, SDM, perusahaannya, kemudian kita bisa satukan dalam satu forum yang dinamakan dengan Sumbar MAIS Forum di tahun 2022 nantinya. Betul. Bulan apa kira itu? Kita pertengahan. Tahun, kita planningnya adalah di pertengahan tahun planningnya. Baiklah, Nusantara Parekraf, menarik sekali muktamar kita pada hari ini. Dan kesimpulannya kita tahu bahwa potensi MAIS yang ada di Sumatera Barat sudah sangat baik ya Pak Irfan ya. Betul. Sudah didukung dengan seni, budaya maupun infrastrukturnya. Nah, tinggal melengkapi kompetensi SDM para pelaku industri yang mengerjakan kegiatan ini supaya lebih ditingkatkan, dan kemudian para pemerintah juga diharapkan untuk dapat lebih memilih yang utama ya. First choice-nya itu adalah anak dari sendiri ya Pak ya. Betul. Baiklah, Nusantara Parekraf, Ajo AS dan Pak Irfan undur diri dulu. Sampai jumpa lagi pada edisi Malapak selanjutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Masuk.